Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang isi podcastnya dari Pak Ganjar yang salah satu intinya itu adalah akan meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia secara drastis apabila terpilih menjadi presiden. Sahabat Banua semuanya, dalam podcastnya kemarin bersama Pak Profesor Dr. Renat Kasali, Pak Ganjar Pranowo itu ditanya tentang visi misi beliau di dalam membangun Indonesia seandainya diberi kesempatan untuk menjadi seorang presiden. Nah, salah satu poin yang dipertanyakan di situ adalah tentang visi beliau sehubungan dengan perkembangan SDM di Indonesia yang mau tidak mau itu sangat berkaitan dengan pendidikan. Nah, Pak Ganjar di sana dengan sangat lugas menjelaskan tentang berbagai kondisi permasalahan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, dan salah satu yang diutarakan oleh beliau tentang solusi daripada percepatan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di dalam pendidikan khususnya adalah tentang keinginan beliau untuk menaikkan gaji guru atau pendapatan guru secara radikal, secara drastis luar biasa. Jadi kalau keinginan beliau itu harapannya adalah gaji PNS atau guru itu nantinya akan mencapai bisa sampai 30 jutaan per bulan. Nah, dan itu walaupun kata beliau secara bertahap nantinya, artinya mungkin di awal-awal orang-orang yang masih fresh graduate, mereka baru saja diangkat menjadi guru, itu nantinya bisa berkesempatan 10 juta rupiah per bulan. Nah, seiring waktu nanti mungkin akan ditingkatkan menjadi 20 juta seiring masa jabatannya ya. Serta mungkin ada tugas-tugas yang lain yang mesti dikerjakan oleh si guru ini. Nah, kemudian di akhir-akhir nantinya akan bisa mendapatkan sampai 30 juta per bulan. Dan Pak Ganjar juga kalau saya amati di acara tersebut, beliau mengutarakan statement itu tidak main-main. Artinya memang ada ahli yang ditugaskan beliau untuk melakukan hitung-hitungan. Karena dari yang pernah saya dengar juga dari salah seorang rekan yang ada di Jawa Tengah, Pak Ganjar itu pernah diajak ketemuan oleh guru-guru di Indonesia, perwakilan guru-guru di Indonesia yang menginginkan kesediaan Pak Ganjar untuk membantu beliau yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan guru ini. Dan beliau bercerita banyak di situ tentang dunia pendidikan, tentang suka dukanya para guru dan lain sebagainya. Artinya beliau cukup mengenali medan yang beliau bicarakan, topik yang beliau bicarakan. Beliau sudah sangat paham gitu, karena langsung menyerap aspirasi dari bawah langsung. Nah, tentunya kita tidak mau gegabah ya. Kalau saya sendiri juga mendasarkan pertimbangan di dalam memilih pemimpin itu sangat rasional. Jadi rasionalitas yang pertama saya gunakan adalah secara hitung-hitungan mungkin nggak gitu. Secara hitung-hitungan mungkin nggak. Karena selama ini ya semua orang juga berkeinginan untuk menyejahterakan para guru. Pak Jokowi saja di dalam beberapa kali pertemuan beliau dengan para guru selalu mengutarakan keinginan untuk menyejahterakan para guru. Jangan ada tunjangan yang dipotong, jangan ada tunjangan yang ditahan-tahan, kata beliau. Dan juga di dalam beberapa kesempatan beliau sangat ingin agar tunjangan para guru itu dinaikkan. Nah, tapi dalam realisasinya kan kita tunggu-tunggu
ya tidak terwujud juga gitu. Akhirnya kita juga harus berhati-hati dengan pernyataan Pak Ganjar ini. Saya utarakan kenapa berhati-hati, karena memang sebagian besar dari penonton channel ini adalah para guru kita. Nah, hati-hatinya itu rasionalitas yang pertama tadi adalah berkaitan dengan hitung-hitungan atau secara kalkulasi. Mungkin nggak, mungkin pendapatan negara kita akan mampu mengcover itu semua, sedangkan RUU Sisdiknas yang disodorkan oleh menteri saja itu mental karena hitung-hitungannya tidak mantap, hitung-hitungannya masih diragukan oleh banyak pihak, sehingga salah satu yang paling keras itu menentang adalah PGRI. Akhirnya RUU Sisdiknas yang sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan para guru secara drastis di Indonesia itu mental, dan kita tidak tahu apakah akan diajukan kembali. Nah, itu sudah merupakan satu bukti bahwa keinginan saja, keinginan mulia, keinginan kuat atau janji-janji saja masih belum cukup. Kita harus diyakinkan oleh faktor-faktor pendukung yang membuktikan bahwa hitung-hitungannya itu memang mampu secara finansial, secara budget pemerintah. Mungkin nggak? Nah, itu yang pertama. Kemudian rasionalitas yang kedua yang saya coba telaah adalah saya juga tidak ingin memilih pemimpin capres kita itu hanya karena masalah materi. Jadi pertimbangan materi bukan satu-satunya gitu. Walaupun itu sangat penting dan juga menjadi salah satu perjuangan saya pribadi, tetapi saya tidak ingin menjadikan itu satu-satunya sebagai tolak ukur. Tolak ukur yang saya inginkan di dalam dunia pendidikan ini adalah kita ingin pemimpin itu betul-betul paham, selain masalah kesejahteraan adalah dia mengerti seluk-beluk pendidikan. Nah, mengerti bagaimana lelahnya para guru di lapangan dengan tugas administratif. Kemudian si pemimpin ini kalau bisa sesekali turun ke bawah untuk melihat bagaimana perjuangan para guru ini langsung ke kampung-kampung, kemudian ke daerah-daerah yang mungkin agak terpencil. Nah, saya pengennya tuh seperti itu. Artinya materi ya pasti penting ya untuk urusan perut, itu memang seperti yang sudah saya ulang-ulang, itu sangat vital sekali, sangat sangat basic sekali. Jangan sampai pemimpin kita tidak memikirkan masalah kesejahteraan. Nah, tetapi yang kita harapkan juga orang ini betul-betul paham. Nah, kalau yang saya perhatikan ya karena memang kita ini sudah sering dijanji-janjikan seperti itu, ya kita harus uh, melihat lagi ke depannya. Kita pelajari betul-betul dari rekam jejaknya, kemudian di media massa. Karena juga saya perhatikan ya, salah satu isu yang mencuat dari masyarakat Jawa Tengah saja yang dipimpin oleh Pak Ganjar itu banyak sekali mengemukakan keluhan tentang uh, ketidakmampuan pemerintah di Jawa Tengah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang sangat ekstrim. Jadi di Jawa Tengah itu konon angka kemiskinan ekstrim itu masih besar gitu selama kepemimpinan Pak Ganjar. Jadi 10 tahun Pak Ganjar memimpin Jawa Tengah itu masih banyak orang yang meragukan kepemimpinan beliau. Nah, itu juga harus kita kaji lagi secara faktualnya itu seperti apa sebetulnya. Nah, kalau Pak Prabowo kan misalnya kalau bicara tentang pendidikan yang paling sering saya dengar itu kita akan naikkan gaji guru-guru kita katanya. Ya harus besar. Jangan sampai kalah sama bupati kata Pak Prabowo. Nah, kita akan suka dengan janji-janji seperti itu, tapi sekali lagi karena itu belum bisa dibuktikan, belum ada kelihatan track recordnya, jadi sampai sekarang pun kita tidak bisa menyimpulkan apakah layak untuk memilih Pak Prabowo sebagai orang yang peduli pendidikan, sementara kita belum bisa melihat rekam jejaknya di dalam dunia pendidikan tersebut. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada kawan-kawan sekalian, para pemirsa channel ini khususnya, agar tetap berikhtiar sambil mempelajari lebih jauh rekam jejak capres-capres kita ini, karena orang nomor satu di RI akan sangat berpengaruh terhadap
karir Bapak Ibu sekalian juga berkaitan dengan masalah kesejahteraan kita semuanya. Semoga membawa pencerahan dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.